Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, semoga baik ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu sintesis protein. Pada sintesis protein ini kita akan mempelajari bagaimana sih tubuh kita menghasilkan protein. Oke, langsung saja ya. Ya, coba perhatikan gambar di sini ya. Di sebelah kiri ini ada gambar struktur 3 dimensi protein. Dan sebelah kanan ini adalah ilustrasi tubuh kita. Tubuh kita itu sebagian besar tersusun atas protein, bahkan kita lihat ya di rambut, di kuku, di kulit, itu juga sebagian besar tersusun atas protein. Karena protein itu fungsinya sangat besar ya di tubuh kita, bisa membangun pertumbuhan otot, bisa juga memperbaiki jaringan di tubuh kita. Protein juga memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, ternyata di dalam tubuh kita, di setiap sel itu terbentuk dari protein. Di dalam sel bersama dengan lemak, protein itu membentuk struktur membran sel dan juga membran dari organela-organela sel yang sudah kalian pelajari di awal. Protein itu juga ikut membentuk struktur kerangka sel yaitu sitoskeleton. Di mana sih protein itu dibentuk? Ternyata protein itu dibentuk di dalam sel. Di bagian sitoplasma ada kan organela yang namanya ribosom. Nah, di situ protein disusun dan akhirnya proses ini dinamakan sintesis protein. Sintesis itu artinya penyusunan dan sintesis protein itu berarti penyusunan atau pembentukan protein. Ada dua tahapan utama dari sintesis protein. Yang pertama ada transkripsi. Transkripsi itu pengertiannya adalah penyalinan DNA menjadi RNA yang hasilnya disebut mRNA atau RNA messenger. Ini terjadi di nukleus. Setelah itu, mRNA akan keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma dan nantinya akan menuju ke ribosom. Di sini, di ribosom akan terjadi proses yang namanya proses translasi. Translasi, kalian ingat Google Translate, berarti Google itu berguna untuk menerjemahkan bahasa yang lain ya. Nah, di sini juga sama, translasi berarti menerjemahkan, tapi menerjemahkannya bukan bahasa, tapi menerjemahkan RNA yang disebut mRNA menjadi asam amino dan nantinya akan membentuk polipeptida atau rangkaian protein. Proses ini terjadi di ribosom. Ini ada ilustrasi dari sintesis protein, ini terjadi di dalam sel. Kita perhatikan ya, ini yang berwarna ungu adalah inti selnya. Di dalam inti sel itu ada DNA. Nah, di dalam inti sel ini terjadi proses yang namanya transkripsi, berarti menghasilkan suatu salinan. Hasil salinannya itu disebut mRNA. Nantinya mRNA yang berwarna merah akan keluar dari inti sel menuju ke yang warna krem ini adalah sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat ribosom. Nantinya ribosom ini akan menerjemahkan mRNA menjadi asam amino. Ini yang warnanya biru, yang bentuknya beda-beda ini asam amino. Nanti akan membentuk rangkaian atau rantai yang bentuknya rantai panjang ini namanya polipeptida. Nantinya akan terbentuk protein. Begitu ya, semoga ilustrasi ini mempermudah pemahaman tentang sintesis protein. Sekian penjelasan tentang sintesis protein. Semoga membantu memahami pembelajaran tentang sintesis protein ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.